Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini, sahabat-sahabat sekalian. Ya, kali ini kita akan menanggapi sebuah pertanyaan ya dari sahabat-sahabat sekalian, atau cara berpikir orang begini. Ya, ada yang nanya, kamu belajar ilmu ini dari mana? Gitu. Ya kan, kamu belajar ilmu ini dari mana? Misalnya ada yang bilang ya, referensinya dari YouTube ya. Langsung dibantah, ilmu kamu nggak sahih lah, istilahnya seperti itu. Sahabat-sahabat sekalian, dalam memandang sesuatu itu kita harus berpikir kritis ya. Berpikir kritis itu artinya logika kita harus jalan dan kita harus uji sesuatu itu. Simpelnya begini ya. Ada yang bilang bahwa apabila kita belajar di YouTube, atau jadi saya definisikan ya, YouTube itu kan media ya, media sama seperti buku ya, sama seperti cerita-cerita yang lainnya ya. Jadi misalnya ya, kalau Anda berguru kepada misalnya Imam Al-Ghazali, Anda tinggal baca buku Imam Al-Ghazali yang beberapa abad yang lalu ya, Anda bisa memahami pemikiran-pemikiran daripada Imam Al-Ghazali. Apakah misalnya kita berguru kepada Imam Al-Ghazali, kita harus ketemu Imam Al-Ghazali dan cium tangan? Nah, itu kan cara berpikir kita itu tidak memenuhi kaidah-kaidah kelogisan ya. Yang kita cari itu ilmunya atau orangnya, kan begitu ya. Jadi apabila orangnya memang kita harus ketemu, tetapi apabila ilmunya, ilmu itu kan bisa kita berguru langsung dan tidak langsung. Bisa melalui media ya, media kalau tidak langsung tentu melalui media, bisa melalui buku, bisa juga melalui muridnya ya kan, bisa juga melalui YouTube karena sekarang kan versinya elektronik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, apabila ada orang-orang yang mengatakan bahwa kita berguru kepada YouTube itu tidak sahih ya, itu keliru besar. Dalam arti kata, maksud saya begini, kalau kita misalnya berguru ke misalnya Quraisy Shihab ya, kita langsung subscribe channelnya langsung, misalnya Quraisy Shihab Official ya, tentu ya kita berguru langsung kepada beliau dalam arti kata ilmunya. Tetapi apakah itu kita berguru bertatap muka atau tidak, tentu itu berbeda. Jadi janganlah kita berpikir itu terlalu sempit ya, terlalu melokalkan pikirannya, sedangkan alasan-alasan itu reasonable-nya itu gampang dibantah gitu. Gampang. Ilmu agama juga sama ya, mau ilmu agama, mau ilmu saham. Misalnya sekarang nih, saya berguru kepada Pak Teguh Hidayat, salah satu guru saya di dunia saham ya. Saya klik aja YouTube-nya dia, saya dengar terus, saya habisin channel-channelnya, saya dengarkan pandangan-pandangan beliau. Ya itu karena kan mereka masih hidup kan, ya kan. Mereka pun udah mati, ya kan. Itu salah satu akses pengajaran yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, itu adalah media seperti buku dan kalau sekarang media elektronik. Nah, apabila kita belajar memenuhi kaidah-kaidah terbatas ruang dan waktu, tentu kita harus ketemu dengan beliau. Jadi itu poinnya. Jadi cara berpikir itu harus reasonable ya. Alasan itu harus sulit dibantah ya. Yang kita tujukan ilmunya, bukan orangnya. Jadi ilmu itu bisa diturunkan melalui langsung atau tidak langsung. Itu poinnya. Akhir kata, janganlah merendahkan orang-orang yang berguru kepada YouTube, apalagi dia berguru kepada sanatnya langsung ya, kepada pengucapnya langsung ya, kepada gurunya langsung ya. Beda ya apabila kita berguru, misalnya guru A, kita berguru kepada muridnya, itu bisa saja berbeda tafsir ya, berbeda pandangan. Tetapi apabila kita berguru langsung kepada beliau, penafsiran itu jatuhnya tinggal kepada kita. Jadi penafsiran itu tidak bertingkat pada akhirnya. Oke sahabat-sahabat sekalian, demikianlah pandangan saya tentang teman-teman
yang selalu ngejas ya bahwa berguru itu harus langsung dan tidak boleh lewat YouTube ya. Bisa juga kalau pemikiran begitu, dia nggak boleh juga berguru kepada buku. Akhir kata artinya lagi dia hanya bisa berguru kepada orang yang hidup sezaman dia. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.